Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julian Saputra dari kelas 10 TKJ 3. Saya akan membahas ulang materi sejarah. Kata sejarah berasal dari Arab syajartum, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan seksama dari silsilah keluarga raya dari dinasti tertentu. Kata sejarah kemudian diserap dalam bahasa Melayu, berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejuruh kata. Sejuruh ini masih dalam arti yang semua, yaitu silsilah atau keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sejarah menurut KBBI: asal-usul keturunan atau silsilah kejadian atau peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Riwayat tumbuh pengetahuan atau penguraian tentang atau kerja dan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari kata Yunani isotra, yang berarti informasi atau pencarian. Neo America Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan. B. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam sebuah peristiwa atau kejadian, ruang dan waktu dalam sebuah peristiwa atau kejadian manusia adalah perilaku. Semuanya peran manusia sangat menentukan dalam peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia. Di dalam sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarah manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam butusan ruang atau tempat tertentu. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari peristiwa yang terjadi atau perjalanan hidup manusia. C. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah mengajarkan kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtun sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau penjajahan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan krons. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, sedangkan krons berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Zaman praksara, yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Zaman aksara, atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia telah mengenal tulisan hingga sekarang. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn, yang berarti dengan kromos, yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dari peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua di
diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi masih sangat-sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 524 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur temperatur bumi mulai mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul jenis ikan tak berahang, Tritobita, hewan amfibi, binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan. Ganggang. Oleh karena itulah masa ini dinamakan pula dengan zaman primer, zaman kehidupan pertama. Masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder, zaman kehidupan kedua, diperkirakan berlangsung sekitar 24 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau mamut. Menjelangnya berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini, namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan secara mendadak pada 60 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbukan meteor raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis manusia.